Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 12 farmasi, hari ini saya akan upload video tentang pembahasan tugas asidi alkalimetri yang telah saya share di minggu lalu. Minggu lalu kalian saya beri tugas untuk menonton video di YouTube, channel YouTube sesuai dengan link yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu tentang asidi alkalimetri. Nah, di sela-sela video tersebut ada beberapa kuisnya. Nah, kuis tersebut menjadi tugas kalian dan hari ini kita akan membahasnya. Nomor 1, kuis yang pertama itu di video tentang pembuatan larutan HCl dari HCl pekat. Nah, ada dua pertanyaan. Yang nomor pertama, nomor 1, tentukan konsentrasi HCl pekat dengan menggunakan persamaan pembuatan larutan dari larutan pekat. Dan yang kedua, tentukan berapa volume HCl pekat yang akan diambil untuk membuat larutan HCl 0,1 molar dengan volume labu takar 250 ml. Diketahui di video HCl pekatnya 37% dan rho-nya 1,19 gram per mililiter. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, berarti kan kita ditanya menentukan konsentrasi HCl pekatnya. Nah, untuk menentukan konsentrasi HCl pekat, dapat menggunakan rumus yang telah ada di video, yaitu M sama dengan rho dikali persen dikali 10 per ml, sehingga rho-nya 1,19 dikali persennya 37 diperoleh dari ini tadi, dikali 10 dibagi 36,5. Dari mana dapatnya 36,5? 36,5 itu diperoleh dari AR-nya H. Saya tulis di sini ya. AR-nya H itu sama dengan 1 sama AR-nya Cl. AR-nya Cl itu sama dengan 35,5, sehingga 35,5 ditambah 1, 36,6. 1,19 kali 37 kali 10 dibagi 36,5, nanti hasilnya 12,06 molar. Jadi konsentrasi HCl pekatnya yaitu 12,06 molar. Nomor 2, tentukan berapa volume HCl pekat yang akan diambil untuk membuat larutan HCl 0,1 m dengan volume labu takar 250 ml. Berarti di situ kita menggunakan rumus pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 ini adalah HCl-nya yang mau kita cari, M1-nya ini adalah HCl pekatnya, lalu M2-nya ini adalah hasil pengencerannya. M1-nya kan 12,06 dikali V1, masih ditanyakan kan volume HCl pekat yang digunakan, sama dengan M2-nya kita mau membuat HCl 0,1 m sejumlah 250 ml, sehingga V1 sama dengan 0,1 kali 250 per 12,06, sehingga diperoleh volume HCl pekat yang dibutuhkan untuk membuat 0,1 m HCl sebanyak 250 ml itu sejumlah 2,0 ml. Nah, semoga penjelasan ini mudah dipahami dan dapat kalian mengerti. Selanjutnya, kuis nomor 2. Tentukan berapa konsentrasi HCl hasil standarisasi jika volume HCl yang habis digunakan untuk titrasi sebesar 16,6 ml. Nah, untuk dari video itu diketahui juga bahwa MR-nya borak 381,37 gram per mol. Diperoleh dari mana MR-nya? Itu kalau kalian perhatikan videonya, ada di bagian saat di video itu mensorot wadahnya boraks. Di wadah di borak kan diketahui bahwa di situ ada W-nya atau berat molekulnya ada 381, massa molar MR-nya 381,37 gram per mol. Lalu massa boraknya 1,9 gram. Tadi kan dijelaskan bahwa di video menimbang tepat sejumlah 1,9 gram borak. Larutan boraknya lalu dilarutkan ke dalam 100 ml, di mana dari
larutan boraks 100 mili tadi diambil 10 mili untuk dititrasi, seperti itu ya. Nah, persamaan reaksi dari reaksi tersebut yaitu Na2B4O7 10H2O plus 2HCl menjadi 2NaCl plus 4H3BO3 plus 5H2O. Dari persamaan reaksi ini kalian dapat melihat bahwa setiap satu molekul borak membutuhkan 2 molekul HCl untuk menetralkan. Sehingga valensi dari borak yaitu 2. Lalu kita tentukan dulu konsentrasi boraknya. Cara menentukan konsentrasi borak di sini pakai rumus M sama dengan massa dibagi Mr dikali 1000 per volume. Volumenya dalam bentuk mililiter. Massanya 1,9 gram, Mr-nya 381,37 gram per mol dikali 1000 per 100. Nah, sehingga nanti diperoleh konsentrasinya borak adalah 0,0498 molar. Nah, kalau sudah diketahui konsentrasinya borak, baru kita tentukan konsentrasinya HCl. Nah, M1 kali V1 kali valensi di sini adalah untuk boraksnya. M2 V2 kali valensi di sini untuk HCl-nya. Boraks tadi konsentrasinya 0,0498 dikali V1-nya 10 dikali valensinya 2. Sama dengan M2 kali 16,6. 16,6 ini tadi di soal diketahui bahwa HCl yang habis digunakan untuk titrasi sebesar 16,6 dikali 1, maka M2-nya sama dengan 0,0498 kali 10 kali 2 dibagi 16,6 diperoleh konsentrasinya yaitu sebesar 0,06 molar. Yang perlu kalian pahami bahwa standarisasi larutan HCl menggunakan boraks ini bertujuan untuk mengetahui dengan pasti berapa konsentrasi HCl yang kita peroleh. Nah, karena kan kalau boraks itu termasuk dalam standar primer ya, jadi itu digunakan untuk standarisasi. Tadi kan padahal dari rules nomor 1 tadi kita sebenarnya mau membuat HCl sebesar 0,1 molar, tapi pada kenyataan yang kita peroleh itu bukan HCl 0,1 molar, tapi HCl 0,06 molar. Gitu ya, semoga dapat dipahami penjelasan dari Bu Reni untuk nomor 2. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, di nomor 3 itu subbabnya yaitu standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat. Nah, ada di kuis ditanyakan tentukan berapa konsentrasi NaOH hasil standarisasi jika volume NaOH yang habis digunakan untuk titrasi sebesar 1,8 mili. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari video tadi kemarin, video tadi kan awalnya ada asam oksalat dalam bentuk padatan, diambil sebesar 0,63 gram. Nah, kemudian dilarutkan, begitu ya. Kemudian dilarutkan hingga dalam labu takar hingga volumenya 100 mili. Kemudian dari 100 mili larutan asam oksalat tadi diambil 10 mili untuk dititrasi. Nah, ini mohon maaf Bu Reni ada kesalahan. Di sini MR-nya asam oksalat bukan 381 ya. Kalau 381 itu kan MR-nya boraks. Nah, MR-nya asam oksalat itu seharusnya 126. 126 gram per mol. Dari mana dapatnya 126 itu? 126 diperoleh dari, di sini kan ada H, AR-nya H 1, lalu R-nya C 12. AR-nya H itu 1, AR-nya C 12. Lalu AR-nya O 16. Nah, lalu ada juga di sininya juga ada anhidratnya ini. Nah, nanti kalau kalian jumlahkan, ini 2 kali 1 ditambah 2 kali 12 ditambah 4 kali 16 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16 nanti akan diperoleh sebesar 126 gram per mol ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa asam oksalat itu di sini yang asam oksalatnya dihidrat, kan dijelaskan di video bahwa asam oksalat dihidrat, maka di dalam setiap satu molekul kristal asam oksalat ini mengandung molekul air sebanyak 2, karena dua hidrat, 2 molekul air. Kalau misalnya pentahidrat berarti 5 H2O, di mana nanti MR-nya juga berbeda, karena di sini yang kita gunakan kristalnya adalah dihidrat, maka rumus kimianya adalah H2C2O4 titik 2H2O. Nah,
di video itu juga mungkin ada kesalahan karena dikatakan bahwa asam oksalat dihidrat, tetapi di label yang ada di tempat wadahnya itu merupakan rumus molekul dari boraks. Nah, gitu ya. Mohon dipahami. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Maka kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksi H2C2O4.2H2O plus 2NaOH akan menghasilkan Na2C2O4 atau natrium oksalat plus 4H2O. Nah, dari persamaan reaksi ini dapat kita ketahui bahwa setiap satu molekul asam oksalat akan membutuhkan 2 molekul NaOH untuk menetralkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa asam oksalat di sini memiliki valensi sejumlah 2. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan penentuan konsentrasi asam oksalat. Nah, kita kan tadi sudah tahu berapa massa asam oksalat yang digunakan dan sebagainya. Nah, tapi kita kan harus mengetahui konsentrasinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dari rumus M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Volumenya ingat dalam bentuk mililiter. Masanya 0,63 gram dibagi MR-nya 126 gram per mol dikali 1000 per 100. Volumenya tadi kan yang digunakan yaitu yang saat pengenceran, yaitu 100 mili. Nanti kalian peroleh konsentrasinya sebesar 0,05 molar. Nah, setelah itu baru kita menentukan konsentrasi NaOH-nya. Kan kalau di praktikum itu NaOH-nya 0,1 m. Apakah benar konsentrasinya NaOH itu 0,1 m? Makanya dilakukanlah standarisasi ini. Kita buktikan berapa konsentrasinya NaOH. Kita gunakan rumus netralisasi M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. M1 V1 ini punyanya asam oksalat, sedangkan M2 V2 ini punyanya NaOH. M1-nya adalah 0,05 dikali V1. Nah, ingat kalau yang digunakan untuk penentuan konsentrasi NaOH, berarti yang kita gunakan adalah volume untuk titrasi. Kenapa? Karena yang bereaksi dengan NaOH itu hanya volume yang digunakan untuk titrasi, yaitu 10 mili, bukan 100 mili. Nah, bisa dipahami ya. Berarti 0,05 kali 10 valensinya 2 sama dengan M2. Konsentrasi NaOH masih kita cari dikali 1,8 mili. 1,8 mili diperoleh dari soal. Ini tadi kan di soal dijelaskan bahwa dia digunakan 1,8 mili NaOH gitu. Nah, dikali valensinya NaOH 1, makanya di sini juga 1. Maka M2 sama dengan 0,05 kali 10 kali 2 dibagi 1,8 diperoleh 0,56 molar. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kuis nomor 4. Tentukan berapa kadar asam asetat yang terdapat dalam asam cuka hasil standarisasi jika volume NaOH yang habis digunakan untuk titrasi sebesar 44,7 ml. Ingat, saat standarisasi, pada subbab ini kan menentukan kadar asam asetat dalam cuka, dalam cuka dagang. Nah, kita ketahui dari video bahwa V awal CH3COOH itu kan awalnya dikatakan bahwa mengambil 10 mili dari botol asam cuka itu kan, 10 mili asam cuka yang diencerkan sampai volumenya 100 mili. Kemudian larutan hasil pengenceran itu diambil 10 mili untuk dititrasi dengan NaOH, di mana NaOH yang digunakan adalah NaOH sebesar 0,1 molar. Nah, berarti pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Dari persamaan reaksi itu diketahui bahwa CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Setiap satu molekul CH3COOH membutuhkan satu molekul NaOH untuk menetralkan, sehingga valensinya sama-sama 1. Nah, selanjutnya kita tentukan konsentrasi CH3COOH yang dititrasi dengan NaOH. Berarti CH3COOH yang dititrasi ya. Berarti yang hasil pengenceran tadi. Nah, di hasil pengenceran tadi kan berarti kita gunakan rumus netralisasi M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. Ini M1 V1 ini punyanya
CH3COH, terus M2V2-nya ini punyanya NaOH. M1 kita masih cari dikali 10, karena yang kita titrasi tadi 10 mili, dikali valensinya 1 sama dengan M2 konsentrasi NaOH-nya 0,1 M, dikali 44,7 diperoleh dari soal diketahui volume NaOH yang digunakan sebesar 44,7 mili. Dikali 1, sehingga nanti kalian dapat M1-nya adalah 0,447 molar. Ini adalah konsentrasi CH3COOH hasil pengenceran. Jadi bukan CH3COOH, kadar CH3COOH di larutan cuka awal ya. Nah, kalau sudah ketahui dari hasil pengencerannya atau yang dititrasi, kita tentukan penentuan konsentrasi CH3COOH yang berada di cuka dagang. Kita gunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Valensinya sama, ini kan sama-sama 1. Seharusnya ini valensi tidak perlu ditulis karena kan hanya pengenceran, sehingga sama, jenisnya sama, yaitu sama-sama CH3COOH. Nah, selanjutnya M1-nya ini punyanya yang dia awal atau juga dagangnya dikali 10. Dari mana dapatnya 10? Karena tadi kan yang diambil 10 mili dari botol awal tadi. Sama dengan M2 itu kita peroleh dari yang konsentrasi yang sudah dititrasi tadi, yaitu 0,447 kali 100. Kenapa 100? Karena tadi diencerkan hingga volumenya 100 mili, sehingga M1-nya 4,47 M. Nah, ini konsentrasinya. Kita sudah menemukan konsentrasi atau kadar asam asetat di dalam cuka dagang tadi. Oke. Selanjutnya, di kuis nomor 5 ini membuat kurva titrasi. Nah, dengan sumbu X-nya adalah volume HCl sebagai absis dan sumbu Y-nya adalah pH sebagai ordinal atau sumbu Y. Dengan data sebagai berikut, penambahan HCl 0, pH-nya 12,35, dan seterusnya. Nah, Bureni menggunakan grafik ini langsung dari PowerPoint ya. Nah, kenapa kok di sini ada 0 sampai 8,5? Nah, karena tadi kan awalnya penambahan HCl-nya kan ini, mohon maaf, ini kan ini Y-nya ini berarti pH, X-nya ini berarti volume HCl yang ditambahkan. Awalnya kan volume HCl-nya 0. Lalu setelah 0 ditambahkan dengan 0,5 mili HCl, sehingga di sini 0,5. Setelah itu kan menambah 0,5 lagi. Nah, di dalam larutan kan sudah ada 0,5 mili HCl, ditambahkan lagi 0,5. Makanya di sini ada di 1, ditambahkan 0,5 lagi menjadi 1,5, ditambahkan 0,5 lagi menjadi 2, dan seterusnya hingga total penambahannya yaitu 8,5 ml HCl. Nah, pH-nya berarti saat dia belum ada penambahan HCl atau 0 penambahan HCl, pH-nya adalah 12,35 di sini nih. 12,35, lalu saat ditambahkan 0,5 menjadi 12,34, ditambahkan 0,5 lagi menjadi 12,33, ditambahkan 0,5 lagi menjadi 12,31, hingga saat penambahan 8,5 HCl, pH larutan menjadi 3,1. Oke. Semoga dapat dipahami penjelasan dari Bureni. Cukup bahasan soal dari Bureni. Tadi saya perhatikan beberapa dari kalian itu sudah mengerjakan, tapi yang kalian kerjakan itu caranya sama persis dengan yang ada di internet ya. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah kalau kalian memang browsing untuk cara mengerjakannya, tapi harapan saya walaupun kalian browsing, kalian tetap memahami dari mana asal muasal rumus dan juga angka-angka yang kalian tulis di dalam jawaban kalian. Oke, semoga video dari Bureni ini membantu kalian dalam lebih memahami materi asidi alkalimetri, utamanya tentang pembahasan soal. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.